Selamat datang pada kelas teori bilangan. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori kongruensi yang kita awali dengan aturan-aturan dasar kongruensi. Kita akan lihat definisinya. Misalkan n bilangan bulat positif dan tetap, maka dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo n, disimbolkan sebagai A kongruen B mod n. Jika n membagi A dikurang B, sehingga kita bisa peroleh A dikurang B adalah K dikali N untuk suatu K bilangan bulat, atau A sama dengan K dikali N ditambah B. Mari saya berikan contohnya. Misalkan bilangan yang tetap N sama dengan 7. 25 kongruen 4 modulo 7. Karena 7 membagi 25 dikurang 4. Kita tahu bahwa 25 kurang 4 adalah 21. 7 membagi 21. 25 dikurang 4 adalah 3 dikali 7, atau 25 sama dengan 3 kali 7 ditambah 4. 25 juga kongruen 11 modulo 7. Karena 7 membagi 25 dikurang 11, atau 7 membagi 14. Jadi kita bisa tuliskan 25 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 11. Masih bilangan yang sama, 25 kongruen 18 modulo 7. Karena 7 membagi 25 dikurang 18. Untuk bilangan negatif, ini adalah contohnya. Negatif 15 kongruen negatif 64 modulo 7. Karena negatif 15 dikurang negatif 64 adalah 49. Dan 7 membagi 49. Nah, bilangan 4, 11, 18, negatif 64, tempatnya adalah di sini, seperti 4 ini. Dia disebut sisa. Tetapi bilangan yang disebut sebagai residu terkecil adalah 4. Karena 4 terletak di antara 0 dan 7. Bilangan yang lebih besar dari 7 tidak dapat disebut sebagai residu terkecil. Demikian juga dengan bilangan yang lebih kecil dari 0 tidak bisa disebut sebagai residu terkecil. Contoh yang kedua, misalkan N sama dengan 9 dan A kongruen 2 modulo 9. Berapakah A? Ada berapa jawaban? A bisa jadi 20, karena 20 dikurang 2 adalah 18, dan 9 membagi 18. A dapat pula 38, karena 9 membagi 38 dikurang 2. A dapat juga 83, karena 83 kurang 2 adalah 81, dan 9 membagi 81. Misalkan N-nya 11, kita akan cari B kongruen 5 modulo 11. B bisa saja 16, karena 16 kurang 5 adalah 11, dan 11 membagi 11. B dapat juga 115, karena 115 dikurang 5 adalah 110, dan 11 membagi 110. B bisa juga 49, karena 49 dikurang 5 adalah 44, dan 11 membagi 44. Dan banyak lagi bilangan yang saudara bisa temui. Kalau N-nya 13, C kongruen 12 modulo 13. Berapakah C? Dengan cara yang sama, kita harus menentukan C, di mana C dikurang 12 habis dibagi oleh 13, atau 13 membagi C dikurang 12. C boleh saja 25, karena 25 dikurang 12 adalah 13, dan 13 membagi 13. Atau 51, karena 51 kurang 12 adalah 39, dan 13 membagi 39. Atau 142,
Karena 142 dikurang 12 adalah 130 dan 13 membagi 130. Jadi kita lihat begitulah caranya menentukan bilangan-bilangan jika diketahui kongruensi A kongruen B modulo N dengan N yang diketahui. Sekarang kita akan lihat teorema yang pertama, yang bunyinya untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A kongruen B modulo N jika dan hanya jika A dan B meninggalkan sisa non-negatif yang sama pada saat dibagi oleh N. Kita akan buktikan pertama, jika A kongruen B modulo N, maka A dan B meninggalkan sisa non-negatif yang sama pada saat dibagi oleh N. Misalkan A kongruen B modulo N, maka A sama dengan B ditambah KN untuk suatu K anggota bilangan bulat. Dengan pembagian oleh N, B meninggalkan beberapa sisa, yaitu R. Kalau kita ingat keterbagian atau algoritma pembagian, kita bisa tuliskan B sama dengan Q dikali N ditambah R, dan R terletak antara 0 dan N. R boleh saja sama dengan 0. Oleh sebab itu, A sama dengan B ditambah K kali N akan sama dengan Q kali N tambah R ditambah K kali N, atau sama dengan Q ditambah K dikali N ditambah R. Jadi, kita bisa menunjukkan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama. A memiliki sisa R dan B memiliki sisa R. Bukti sebaliknya, misalkan kita bisa menulis A sama dengan Q1 kali N tambah R dan B sama dengan Q2 kali N tambah R. Dengan sisa yang sama yaitu R, akan kita buktikan bahwa A kongruen B modulo N. Kita lihat A kurang B sama dengan Q1N tambah R dikurang Q2N tambah R. Atau sama dengan Q1 dikurang Q2 dikali N. Artinya adalah N membagi A dikurang B. Dan dari pemahaman kongruensi diperoleh A kongruen B modulo N. Kita akan lihat contohnya. Bilangan-bilangan bulat 24 dan negatif 1 dapat dinyatakan dalam bentuk 24 sama dengan 4 kali 5 tambah 4. Negatif 1 sama dengan negatif 1 kali 5 tambah 4. Kita lihat terdapat sisa yang sama yaitu 4. Berdasarkan teorema yang di atas, maka 24 kongruen negatif 1 modulo 5. Kalau kita gunakan definisi, 24 dikurang negatif 1 adalah 25, dan 5 membagi 25. Contoh untuk arah sebaliknya, kongruensi negatif 31 kongruen 11 modulo 7 mengakibatkan negatif 31 dan 11 memiliki sisa yang sama pada saat dibagi oleh 7. Kita dapat melihatnya seperti ini. Negatif 31 sama dengan negatif 5 dikali 7 ditambah 4, dan 11 sama dengan 1 kali 7 tambah 4. Jadi itulah contoh teorema yang satu. Teorema yang berikutnya yang sering digunakan adalah berbunyi jika N lebih besar 1 adalah tetap, dan A, B, C, D adalah bilangan-bilangan bulat sembarang, maka aturan-aturan berikut akan dipenuhi. Ada 6 aturan. Yang pertama, A kongruen A modulo N. Yang kedua, jika A kongruen B modulo N, maka B kongruen A modulo N. Yang ketiga, jika A kongruen B modulo N, dan B kongruen C modulo N, maka A kongruen C modulo N. Yang keempat, jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A tambah C akan kongruen dengan B tambah D modulo N. Dan A kali C kongruen B kali D modulo N. Yang kelima, jika A kongruen B modulo N, maka A tambah C kongruen B tambah C modulo N. Dan A kali C kongruen B kali C modulo N. Dan yang terakhir,
Jika A kongruen B modulo N, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo N untuk sembarang K bilangan bulat positif. Untuk pembuktian teorema ini diserahkan kepada mahasiswa dapat melihat pada buku Elementary Number Theory karangan David M. Burton. Kita akan lihat contoh penggunaannya. Buktikan bahwa 41 membagi 2 pangkat 20 negatif 1 atau 2 pangkat 20 dikurang 1. Membuktikan bahwa 41 membagi 2 pangkat 20 dikurang 1 sama artinya dengan membuktikan bahwa 2 pangkat 20 dikurang 1 kongruen 0 modulo 41. 0 artinya tidak ada sisa. Soal ini harus dibuat lebih sederhana dengan memperhatikan bilangan yang lebih kecil dulu. Memang kita bisa menggunakan kalkulator, tapi kita akan gunakan aturan kongruensi untuk ini. Langkah pertama adalah memperhatikan faktor dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Langkah kedua menentukan K sedemikian sehingga 2 pangkat K dapat dibagi dengan 41 dan memiliki sisa. Kita akan mencari sisa yang sekecil mungkin sehingga soal ini akan menjadi lebih sederhana. Perhatikan bahwa 2 pangkat 5 sama dengan negatif 9 modulo 41. Kita ketahui 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikurang negatif 9 adalah 41. 41 membagi 41. Sehingga 2 pangkat 20 itu adalah 2 pangkat 5 pangkat 4 akan kongruen dengan negatif 9 pangkat 4 modulo 41. Tadi sifat yang kita bahas dalam teorema, jika A kongruen B modulo N, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo N. Selanjutnya, 2 pangkat 20 akan kongruen dengan 81 kali 81. Dari mana ini? Negatif 9 pangkat 4 adalah negatif 9 pangkat 2 kali negatif 9 pangkat 2. Negatif 9 pangkat 2 adalah 81. Selanjutnya, 81 kongruen dengan negatif 1 modulo 41. 81 dikurang negatif 1 adalah 82. Dan 41 membagi 82. Maka kita bisa menulis 2 pangkat 20 kongruen negatif 1 dikali negatif 1 modulo 41. Negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. Atau 81 kongruen 1 modulo 41. Sekarang kita akan gunakan sifat jika A kongruen B modulo N, maka A tambah C kongruen B tambah C modulo N. Di sini C-nya sama dengan negatif 1. 2 pangkat 20 dikurang 1 akan kongruen dengan 1 dikurang 1 modulo 41. 1 kurang 1 adalah 0. Atau 2 pangkat 20 kurang 1 kongruen 0 modulo 41. Jadi, kita sudah buktikan bahwa 41 membagi 2 pangkat 20 dikurang 1. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Tentukan sisa pembagian 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial, seterusnya tambah 99 faktorial tambah 100 faktorial dibagi 12. Jika kita mau menggunakan kalkulator untuk menghitung ini, tentu akan menjadi sangat rumit. Kita akan menggunakan aturan kongruensi untuk mempermudahnya. Langkah pertama adalah menentukan K, di mana K faktorial dapat dibagi oleh 12 dan memiliki sisa, atau boleh juga tidak memiliki sisa. Kita perhatikan bahwa 4 faktorial kongruen 0 modulo 12. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang adalah 24. 24 habis dibagi oleh 12, itu sebabnya di sini 0. Sehingga untuk semua K lebih besar sama dengan 4, K faktorial kongruen 0 modulo 12.
Kenapa? Kita ingat bahwa 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya menyelesaikan yang sisa. Ya, di sini 4 faktorial sampai 100 faktorial. Sudah kita tentukan di sini. 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial adalah 1 tambah 2 tambah 6 atau 9. Maka 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial, seterusnya sampai 100 faktorial, jika dibagi 12 akan kongruen dengan 9 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 modulo 12 atau kongruen 9 modulo 12. Artinya adalah sisa pembagian 1 faktorial ditambah 2 faktorial tambah 3 faktorial ditambah 99 faktorial tambah 100 faktorial dibagi 12 adalah 9. Demikianlah contoh menentukan aturan dasar dari kongruensi yang dapat kita berikan pada saat ini. Dan untuk pelajaran selanjutnya bisa dilihat pada buku Elementary Number Theory 7 edition karangan David M. Burton. Semangat belajar teori bilangan.